Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gerak pada hewan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mendeskripsikan gerak pada hewan. Hewan melakukan gerak lokomosi atau gerak berpindah tempat. Untuk menunjang tubuhnya, hewan dilengkapi dengan sistem rangka atau skeleton. Rangka tubuh hewan dibagi menjadi 3, yaitu rangka hidrostatik, eksoskeleton, dan endoskeleton. Sistem gerak pada hewan terdiri dari rangka yang berperan sebagai alat gerak pasif dan otot yang berperan sebagai alat gerak aktif. Gerak pada hewan avertebrata. Nah, beberapa hewan avertebrata memiliki skeleton hidrostatik. Skeleton hidrostatik memungkinkan hewan melakukan gerak peristalsis atau gerak yang dihasilkan oleh kontraksi otot berirama dari kepala sampai ekor. Contohnya pada cacing gilik, pada Coelenterata, dan pada Annelida atau cacing tanah. Gerakan pada cacing tanah, pada saat otot longitudinal berkontraksi, otot sirkuler akan berelaksasi. Segmen tubuh di bagian kepala dan ujung belakang akan memendek. Sedangkan saat otot longitudinal berelaksasi, otot sirkuler akan berkontraksi. Hal ini menyebabkan segmen tubuh di bagian lain akan memanjang. Kepala bergerak ke depan karena adanya otot sirkuler di segmen kepala yang berkontraksi. Nah, ini adalah gerakan pada cacing tanah. Gerakan pada avertebrata. Hewan avertebrata memiliki eksoskeleton, contohnya pada arthropoda. Eksoskeleton adalah struktur eksternal yang menutupi tubuh berbagai hewan, contohnya pada belalang atau pada insekta, pada myriapoda, dan pada krustase. Gerak pada avertebrata lainnya, misalnya pada cephalopoda, merupakan hewan yang bergerak dengan memanfaatkan kaki serta kepalanya. Sedangkan pada gastropoda yang dapat bergerak dengan menggunakan perut serta kakinya. Lalu, pergerakan pada echinodermata menggunakan sistem amburakral, yaitu gerakan lengan terjadi akibat adanya perubahan tekanan air di dalam sistem pembuluh air. Gerak pada vertebrata. Sistem rangka vertebrata terdiri dari endoskeleton dan sistem otot. Endoskeleton sebagai alat gerak pasif yang berfungsi menyokong tubuh, sedangkan otot berperan sebagai alat gerak aktif. Gerak pada Pisces. Air memiliki kerapatan partikel yang lebih rapat dibandingkan dengan udara, sehingga makhluk hidup akan sulit bergerak di dalam air. Tubuh ikan berbentuk streamline untuk memudahkan gerak pada air. Selain itu, tulang belakang dan otot ikan fleksibel sehingga memudahkan melawan arus air. Ikan juga memiliki beberapa sirip. Di antaranya adalah sirip ekor yang berfungsi mendorong tubuh ikan, sirip punggung mencegah agar ikan tidak terguling, sirip dada dan sirip punggung menjaga keseimbangan dan melakukan gerak ke atas dan ke bawah. Sirip perut berfungsi mengerem gerakan ikan. Gerak pada amfibi. Katak memiliki anggota gerak belakang yang panjang dan berotot kuat sehingga dapat melompat. Bagian endoskeleton yang berfungsi meredam guncangan pada saat katak mendarat adalah gelang panggul. Sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungan air, di antaranya jari-jari ikan terdapat
selaput renang. Gerak pada reptil. Nah, jika kita perhatikan, skeleton pada reptil ini bermacam-macam. Nah, rangka kura-kura dan penyu, dia memiliki endoskeleton dan eksoskeleton. Gerak pada aves. Rangka yang dimiliki oleh burung sangat ringan namun kuat. Otot tulang dada serta otot-otot lain yang kuat membuat burung dapat menahan hembusan angin ketika sedang terbang. Susunan tulang pada sayap yang ringan namun kuat, sehingga gaya angkat pada burung yang cukup besar untuk memudahkan burung dapat terbang. Selain itu, adanya udara yang mengalir di bagian bawah sayap pada burung lebih lambat apabila dibandingkan yang mengalir di bagian atas sayap, karena sayap burung memiliki bentuk seperti airfoil. Gerak pada mamalia. Alat gerak pada mamalia berbeda-beda tergantung habitat tempat tinggalnya. Nah, gajah memiliki tubuh yang besar, maka dia harus melawan inersia yang nilainya juga besar, sehingga gajah memiliki kaki besar, pendek, dan lurus. Cita dan kijang yang memiliki kaki ramping dan kerangka tulang yang kuat untuk melompat pada saat berlari. Simpulan pembelajaran kali ini, hewan melakukan gerak lokomosi. Untuk menunjang tubuh hewan dilengkapi dengan sistem rangka yang dibagi menjadi 3, yaitu rangka hidrostatik, contohnya pada cacing tanah, eksoskeleton, contohnya pada hewan arthropoda, dan endoskeleton, contohnya pada ikan, katak, ular, dan kucing. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.